memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu, toh? Apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi berkah dan pahala untuk kita semua. Siapa yang bisa pimpin doa? Nia, silakan Nia. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Absen dulu ya. Akbar Ismail. Hadir, Bu. Mana Akbar? Izin. Izin? Iya. Izin kemana? Sakit. Sakit. Iya. Anggun? Hadir, Bu. Elsa? Hadir, Bu. Elsa kemana minggu lalu? Sakit, Bu. Oke. Hartina? Hadir, Bu. Ini berdiri semua dulu. Coba perhatikan bajumu. Ya laki-laki nih, selalu. Masukkan bajumu. Tidak perlu kemana-mana, di situ saja. Atau butuh bantuan temanmu. Untuk cewek-cewek yang bajunya sudah rapi, lihat sekitarnya. Kalau ada sampah silahkan diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Pendidikan sosial. Mobilitas Sosial. sosial. Kira-kira masih ada yang ingat apa itu mobilitas sosial? Masih. Masih. Siapa yang bisa mengingat? Siapa? Sabu. Oh Nia, silakan Nia. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Pindahan posisi seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Selain Nia ada lagi? Selain Nia? Tidak ada. Hanya Nia yang mengingat ya. Suciha? Mobilitas sosial terbagi dua jenis, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Oke, mobilitas vertikal, horizontal dan mobilitas apa tadi? Mobilitas sosial vertikal. Vertikal dan horizontal itu bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Toh? Nah, jadi untuk hari ini itu masih ada kaitannya. Kemarin kan kita hanya sampai kerja tugas ya. Iya. Sudah selesai tugasnya. Iya. Nah, hari ini kita presentasi per kelompok toh. Iya. Jadi tugasnya kemarin dibuat dalam bentuk apa? Mind map semua saya lihat ini. Udah ada yang buat laporan ya? Udah ada. Mind map semua. Oke, tidak masalah. Jadi sebentar ini presentasi per kelompok. Toh? Kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ini tujuannya masih sama seperti yang pertemuan minggu lalu karena ini materinya masih materi yang sama ya, lanjutan dari materi yang kemarin. Ini tujuan pembelajaran kita. Melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, diharapkan siswa semua yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian dari mobilitas sosial dengan benar. Yang kedua, siswa
Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menunjukkan contoh dari bentuk mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal dengan tepat. Jadi ini merupakan kemampuan yang diharapkan untuk Anda semua ketika selesai mempelajari materi tentang mobilitas sosial. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian selain tujuan, kita ada manfaat. Manfaatnya apa sih kita belajar ini? Ini manfaat pembelajarannya. Manfaat pembelajaran kita adalah memperluas wawasan tentang mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Ya. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini bisa menambah wawasan kita semua di sini, terutama anda sekalian, anak-anak sekalian. Untuk cakupan materinya apa saja? Ini yang pertama ada tentang pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Dan yang ketiga, faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial itu sendiri. Minggu lalu kan kita sudah diskusi kelompok, ya. Hari ini saatnya kita presentasi via kelompok. Tugasnya sudah selesai semua, toh? Hari ini saatnya kita presentasi. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 ya? Silakan. Jadi mau presentasi di mana? Di sini apa di bangkunya? Oke, silakan berdiri kelompok 1. Sebelumnya, untuk kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan 3 mohon perhatikan kemana yang presentasi, toh? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada ibu guru dan teman-teman kami sekalian karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 yang diceritakan di video adalah Bapak Joko Widodo. Nomor 2, Pak Jokowi mengalami mobilitas vertikal ke atas. Pak Jokowi berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya penjual kayu di pasar. Yang menjadi pusat sekarang Pak Joko Widodo. Menempuh pendidikannya sampai selesai sehingga mendapatkan kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Nomor 6. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat mobilitas sosial adalah faktor struktur, yaitu berbeda dengan sistem pemerintah kerajaan. Faktor individu, setiap orang atau individu memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda. Faktor sosial, setiap manusia dilahirkan dalam status sosial orang tuanya. Ia tidak dapat memilih status. Faktor ekonomi, dengan keadaan ekonomi yang baik, memudahkan individu dan kelompok dalam melakukan mobilitas sosial. Faktor politik, kondisi negara yang aman dan damai sangat mempengaruhi jalannya roda pembangunan. Kemudahan dalam akses pendidikan. Apabila akses pendidikan yang berkualitas didapat, tentu mudah pula bagi seseorang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbetul ilmu yang diperolehnya. Kemiskinan, bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit dan menyandera diskriminasi. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia.
David. Kami persilakan. Terima kasih. Gimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Ada Bu. Bertanya atau menanggapi nih? Bertanya. Kelompok mana? Kelompok sini dulu atau kelompok sana? Kelompok dua dulu. Siapa yang mau bertanya? Salsa. Silakan Salsa. Kelompok 1 dengarkan pertanyaan dari kelompok 2 ya. Silakan. Menurut Anda apa yang membuat Pak Jokowi mengalami mobilitas vertikal ke atas? Menurut Anda apa yang ditampung dulu pertanyaannya? Menurut Anda sudah dicatat? Menurut Anda apa yang membuat Pak Jokowi mengalami apa tadi? Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ke atas. Sudah dicatat? Iya. Dari kelompok sini ada? Mau bertanya atau menanggapi? Hah? Bertanya atau silakan. Disconnected. Mau bertanya silakan. Tadi Anda menjelaskan bahwa yang diceritakan di dalam video adalah Pak Joko Widodo. Yang ini biasa yang ditanyakan apa yang dialami oleh Pak Jokowi dalam video tersebut. Apa yang dialami oleh Bapak Jokowi dari video yang Anda maksud tadi? Silakan kelompok 1 sudah bisa menjawab? Kalau misalnya sudah bisa menjawab silakan. Pertanyaannya selesai bisa diulangi? Menurut Anda apa yang membuat Pak Jokowi mengalami mobilitas vertikal di atas? Menurut kami Pak Jokowi mengalami mobilitas sosial vertikal di atas karena didukung oleh beberapa faktor. Pertama, faktor individu, faktor sosial ekonomi dan kemudahan dalam akses pendidikan. Bisa diulangi? Jelas? Bagaimana jelas? Selesai? Ulangi. Saya juga kurang jelas. Menurut kami Pak Jokowi mengalami mobilitas sosial vertikal di atas karena didukung oleh beberapa faktor. Berapa faktor? Faktor pertama, faktor individu, faktor sosial ekonomi dan kemudahan dalam akses pendidikan. Oke, jadi menurutnya kelompok 1 itu kenapa sehingga Pak Jokowi mengalami mobilitas sosial karena didukung oleh beberapa faktor. Toh? Ada faktor apa tadi? Individu, faktor kemudahan dalam akses pendidikan dan faktor ekonomi. Bagaimana kelompok 2? Atau kelompok lain ada yang mau tanggapi? Saya Bu. Silakan Suci, mau bertanya atau apa nih? Menambahkan apa? Jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Oke, silakan. Menurut kami Pak Jokowi mengalami mobilitas sosial vertikal di atas karena didukung oleh beberapa faktor. Namun yang paling berperan penting adalah faktor individu. Hal itu tercermin dalam bagaimana sikap beliau dalam menjalani kehidupannya yang pantang menyerah dengan keadaan. Oke, silakan dulu. Terima kasih Suci. Bagaimana kelompok 2? Bisa? Ya. Ada pertanyaan lagi ya? Masih ada yang belum terjawab, satu lagi toh? Pertanyaan dari kelompok 1 ya? Oh, kelompok 3, sorry. Saya bukan 1, 2, 3. Bagaimana Risa? Dalam video yang menceritakan bahwa Pak Jokowi mengalami kehidupan yang pasang surut atau berubah-ubah. Itu selesai ya? Sudah selesai pertanyaannya? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok mana lagi? 2 atau 3? 2 dulu. Silakan kelompok 2 mau presentasi di depan apa di tempatnya nih? Tempat saja, lebih nyaman di tempat sendiri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada ibu guru dan teman-teman sekalian telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Arti mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang
contoh mobilitas horizontal. 1. Guru seorang guru yang mengajar di kampung halamannya dan sekarang ditugaskan ke kampung lain, tetapi masih dengan jabatan yang sama. Contoh 2. Aparat desa itu yang pindah ke desa sendiri masih dengan jabatan yang sama. Itulah pemaparan dari kelompok kami untuk teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, silakan dulu kelompok. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Berapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 3 dulu? Kelompok 3. Bertanya atau? Bertanya. Silakan dicatat pertanyaannya. Apa yang mendukung pernyataan Anda bahwa Presiden tidak pernah menyerah untuk garis-garisan? Untuk jawaban kelompok 3, karena Presiden dalam video diceritakan bahwa Pak Jokowi dilahirkan dari keluarga yang biasa. Namun hal tersebut tidak membuat beliau menyerah dengan keadaan. Di situ juga dijelaskan bahwa sekalipun beliau pernah mengalami atau ditimpa kemalangan ketika rumah beliau digusur dan pernah ditipu ketika menjalankan usaha, justru membuat Pak Jokowi terus bersemangat dan pantang menyerah. Gimana kelompok lain selain kelompok 1, kelompok 2? Mau bertanya atau menanggapi? Menanggapi. Silakan. Saya ingin menanggapi jawaban yang nomor 2. Tadi dijelaskan bahwa Bapak Joko Widodo mengalami mobilitas sosial vertikal di atas. Menurut saya Pak Jokowi itu mengalami perubahan sosial vertikal ke atas dan ke bawah. Hal itu ditandai dengan kehidupan Pak Jokowi yang pasang surut di mana sebelum menjadi presiden. Beliau juga usaha, beliau sempat bangkrut karena ditipu oleh seseorang. Setelah kejadian tersebut, Pak Jokowi tidak langsung menyerah dan tanpa semangat. Beliau justru makin bersemangat dan ketika itu Pak Jokowi mendapat pinjaman modal dari sang paman, sehingga beliau bisa membangun dan memajukan kembali usahanya. Oke, terima kasih Rizda. Bagaimana kelompok 2? Jadi menurut kelompoknya Rizda ini, Pak Jokowi itu bukan hanya mengalami mobilitas vertikal ke atas, tetapi juga mengalami mobilitas vertikal ke bawah ya. Artinya tadi Pak Jokowi kayak sempat bangkrut ditipu gitu. Oke, bagaimana? Oh, jadi Pak Jokowi itu tidak hanya mengalami satu mobilitas, tetapi 2 mobilitas. Oh, vertikal naik dan vertikal turun. Bisa. Oke, bagaimana kelompok 2 sudah selesai ya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kelompok masih ingin mau bertanya? Dari sini mungkin anggota lainnya mau bertanya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan presentasi di mana? Tempat apa di tempat? Tempat saja. Oke, silakan. Berdiri anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman sekalian karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilahkan. Terima kasih. Silakan dulu kelompok 3. Gimana kelompok lain? Mau bertanya atau menanggapi? Mau apa ini? Bertanya? Silakan. Ada pertanyaannya? Menanggapi. Dan saya itu nomor 2. Apakah Pak Jokowi hanya mengalami mobilitas sosial vertikal di atas? Apakah Pak Jokowi hanya
jadi pertanyaan saya adalah ada apa dengan Pak Jokowi? Jawaban pertanyaan kelompok 2. Pak Jokowi mengajarkan kita untuk selalu semangat tanpa menyerah. Selalu semangat tanpa menyerah, katanya Nia. Siapa tadi bertanya Nia ya Elsa? Jadi video itu katanya Elsa mengajarkan kita untuk tetap semangat dan pantang menyerah. Jawab pertanyaan kelompok 1 adalah iya. Menurut kami Pak Jokowi hanya mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Jadi menurutnya dia hanya mengalami vertikal ke atas. Bagaimana? Jawaban tambahan. Menurut saya Pak Jokowi tidak hanya mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas, tetapi Pak Jokowi juga mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah. Jadi kelompok 3 menurut kelompok 1 Pak Jokowi itu tidak hanya mengalami mobilitas vertikal ke atas tetapi juga vertikal ke bawah. Jadi bagaimana? Ada tanggapan lagi dari kelompok lain? Kelompok 2 tidak ada. Kelompok 1 selesai. Jadi kalau sudah tidak ada tanggapan berarti berakhir pula presentasi dari kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Mobilitas sosial. Sebenarnya apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi sosial seseorang atau sekelompok orang. Jadi mau satu orang mau banyak orang itu sama. Dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Mobilitas sosial ini punya beberapa bentuk. Ada apa saja itu? Mobilitas Horizontal dan vertikal. Yang vertikal itu yang bagaimana? vertikal ke atas Vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Contohnya seperti apa? Yang vertikal ke atas itu? Nia. Seorang guru yang mengajar. Ya. Ada seorang guru yang mengajar dengan baik. Dan sekarang menjadi kepala sekolah. Jadi berarti yang tadinya seorang guru karena dia menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian berubah status atau diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Ya, tepuk tangan dulu untuk dia. Salah satu contoh vertikal ke atas. Orang yang status sosialnya guru atau jabatannya rendah, nanti berubah menjadi jabatannya jadi ke atas. Itu namanya vertikal ke atas atau vertikal climbing. Mobilitas sosial bisa terjadi karena ada faktor penghambat dan pendorongnya. Untuk faktor penghambat yang pertama ada faktor apa? Struktural. Yang kedua individu. Yang ketiga sosial. Terus ekonomi, politik, Kemudahan dalam akses kemudahan dalam akses pendidikan. Kemudian selain pendukung juga ada faktor penghambat. Nah, seperti apa itu? Ada diskriminasi sama kemiskinan. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Sarapan kan tidak? Kamu sudah mengantuk kayaknya nih Nur. Berdiri Nur. Kita ice breaking sedikit, bentar ya. Ini kelompok 1, 2, 3 kelompok. Jadi yang ini kelompok 1 ini nanti saya kasih nama kelompok apa tadi? Wak, wek, wok. Wak, wek, wok. Ingat, wak, wek, wok. Tahu lagu Potong Bebek Angsa tahu? Tahu toh? Tahu. Kalau misalkan tangan saya ke sini, berarti kelompok wak menyanyi nadanya lagu Potong Bebek Angsa, tapi wak 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 wak. Tahu nadanya toh? Wak.
Orang di sana yang bertiga. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kumpul. Menurut kalian, bagaimana pembelajarannya kita hari ini? Menyenangkan. Banyak yang menyenangkan, ya kan? Menyenangkan. Ya. Menurut Regina, bagaimana pembelajarannya kita hari ini? Duduk saya. Menurut saya pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan menambah wawasan saya tentang mobilitas sosial di masyarakat. Menyenangkan ya. Oke, terima kasih Regina. Tepuk tangan dulu. Suci, bagaimana Suci menurutnya Suci H? Bagaimana menurutmu Suci H? Menurut saya pembelajaran hari ini yang menggunakan model PDR sangat menyenangkan karena mengajarkan saya untuk mandiri. Saya bisa mencari informasi mengenai pembelajaran secara mandiri. Dan ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Pengalaman baru ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Berarti selama ini kamu belum mandiri ya? Selalu disuap? Ya. Dari kelompok 2 ada yang bisa siapa? Nia. Oh, Nur. Silakan Nur Lestari. Menurut saya pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Melalui pembelajaran yang menggunakan model PBL ini bisa menambah wawasan tentang saya tentang mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Kira-kira saran di guru kalau boleh sering-sering diadakan pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Oke, terima kasih. Apa tadi sarannya? Bisa diulangi sarannya tadi? Saran untuk ibu guru. Sering-sering diadakan pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Oke, nanti saya akan mengadakan pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira siapa yang bisa kasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Oh, semua luar biasa. Kita mulai dari kelompok sini dulu. Siapa nih? Kira-kira oh Suci yang baru kelihatan. Silakan Suci. Suci S. Menurut saya, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Oke, mobilitas sosial itu adalah perpindahan apa tadi? Perpindahan posisi Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang satu ke status sosial lain. Oke, bagus Suci, terima kasih. Lagi dari kelompok 2, siapa? Nia, silakan Nia. Kesimpulan, mobilitas vertikal terbagi atas, vertikal ke bawah, dan di atas. Mobilitas sosial terjadi karena ada faktor pendorongnya, di antaranya yaitu faktor individu. Oke, tangan dulu untuk Tina. Menurut saya, mobilitas sosial mempunyai beberapa faktor pendukung atau pendorong, yaitu faktor struktural,
faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Selain faktor pendorong, juga memiliki faktor penghambat, yaitu diskriminasi dan kemiskinan. Oke, bagus sertifikat. Jadi itu pembelajaran kita hari ini tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini kita kan sudah tahu ini mobilitas sosial itu seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian pendorongnya apa saja. Jadi dengan pembelajaran ini seharusnya bisa menjadi semangat untuk kita semua, dan berubah status seperti kita di sini. Tidak usah galau, tidak usah merana dengan status sosial kita yang sekarang, karena kita tinggal di pulau, kita tidak bisa dapatkan akses pendidikan seperti anak-anak yang di pusat kota sana. Tidak usah berkecil hati. Semua itu apa yang jadi keinginanmu, apa yang jadi cita-citamu suatu saat nanti pasti akan tercapai kalau apa? Kalau kita mau berusaha dan jangan pernah menyerah, harus tetap semangat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada video yang sebelumnya kita tonton, itu beliau dari keluarga yang biasa saja, lahir dari keluarga yang sederhana, kehidupannya juga pasang surut, pernah ditipu apa segala, tapi itu tidak membuat beliau patah semangat. Jadi besok-besok kalau kita mengalami misalnya jatuh bangun tidak masalah, itulah kehidupan, berputar dia. Seperti roda, kadang kita di atas, kadang di bawah. Jadi kalau yang lagi di bawah saat ini tidak usah berkecil hati, tetap semangat. Pokoknya tetap semangat untuk meraih apa yang ingin kamu raih. Di sini kan pasti semua punya cita-cita nih. Tetap semangat. Harus tetap semangat dan mau berusaha. Caranya dengan seperti apa? Kalau siswa ya, kalau kita di sini melalui pendidikan, sekolah baik-baik dulu. Tidak usah pikir-pikir yang lain-lain dulu, sekolah dulu baik-baik. Itu salah satu caranya itu. Oke, jadi untuk hari ini mobilitas sosial sudah selesai ya. Nanti pada pertemuan berikutnya